Xiaomi Mi 10T Pro. Melalui HP ini gue belajar satu hal. Spec is queen, user experience is king. Kita akan bahas setelah opening berikut. Sebelum masuk ke videonya, gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Hubungan gue dengan Mi 10T Pro selama beberapa minggu jadi daily driver bisa gue simpulkan dengan situasi seperti ini. Kalian pernah nggak menjalin hubungan dengan seseorang? Dan seseorang itu sepertinya sempurna banget. Mulai dari fisiknya, karirnya, keluarganya, dan teman-temannya, dan lain-lain. Tapi pada akhirnya kalian nggak bisa melanjutkan hubungan itu karena nggak dapet sparknya, nggak dapet emosinya. Dan pada saat akhirnya kalian memutuskan, kalian harus bilang, "It's not you, it's me." Yes, itu yang gue rasain dengan Xiaomi Mi 10T Pro ini. Di atas kertas Mi 10T Pro ini perfect banget, idola lah, dan pasti banyak yang tertarik. Gimana enggak? Snapdragon 865 yang notabene prosesor Snapdragon terkencang saat ini. 8 GB RAM, 256 GB storage, sensor kamera 108 megapiksel, refresh rate 144 Hz, Corning Gorilla Glass 5, dan dijual di harga hanya 7 juta rupiah. Kalau ngomongin produk dengan price to value ratio yang tinggi, Xiaomi emang jagonya deh. Pertanyaannya, apakah hal-hal di atas menjadi sesuatu yang valuable buat gue atau enggak? Jawabannya udah jelas enggak. Dan itu kenapa Xiaomi Mi 10T Pro ini gagal jadi daily driver gue untuk kedepannya. Oke, sekarang kita ke reviewnya dulu deh. Desain, jujur, cakep. Gue suka banget. Suka banget sama finishing bagian belakang yang frosted matte. Beberapa minggu gue pakai, nggak pernah sekalipun ada fingerprint nempel di bagian belakang. Ditambah warna lunar silver yang kece banget. Perpaduan antara warna silver, biru muda, putih, dan lain-lain. Keren lah pokoknya. Sayangnya secara material masih licin banget, sehingga mau nggak mau harus pakein casing. Coba kalau materialnya kayak Samsung Galaxy S20 FE yang agak keset, pasti lebih perfect. Tapi overall gue nggak ada masalah soal desainnya. Masuk ke bagian desain kamera juga hitungannya masih keren, walaupun bump memang tebel banget. Desain mantep lah, tapi soal feeling di genggaman, nah ini beda cerita. Asli, ini HP berat banget. Faktor utamanya adalah frame metal di bagian samping. Secara bobot, Mi 10T Pro ini sangat membuat gue nggak nyaman dalam menggenggam. Ditambah dengan dimensi yang agak besar. Dan ini adalah alasan pertama kenapa Mi 10T Pro ini nggak bisa jadi daily driver gue. Dengan bobot dan dimensi yang agak berlebihan, gue nggak mungkin betah pakai HP ini berlama-lama. Masuk ke bagian layar, nah ini adalah bagian dimana istilah you win some, you lose some. Yes, kalian akan mendapatkan layar dengan refresh rate 194 Hz yang smooth. Yes, kalian akan mendapatkan gaming experience yang mantap. Tapi sebagai kompensasinya apa? Kalian mendapatkan panel IPS dibanding dengan AMOLED. Dan gue termasuk orang yang prefer color dibanding smoothness. Sangat setuju kalau layar IPS memang tidak jelek. Apalagi di Mi 10T Pro ini juga terdapat beberapa pilihan color scheme hingga P3 color gamut yang bisa menampilkan color yang lebih lebar. Tapi di harga 7 jutaan, kalau gue boleh milih, gue prefer AMOLED dibanding IPS untuk color yang lebih vibrant dan kontras yang lebih kuat. Again, ini kompensasi yang harus gue terima, tapi cukup menjadi catatan apakah Mi 10T Pro ini bisa jadi daily driver gue atau enggak. Next, baterai. Ini sektor yang sama sekali gue gak ada masalah. 5000 mAh udah lebih dari cukup buat skenario pemakaian gue. Bahkan kadang bisa tembus lebih dari 1 hari. Nah, sekarang langsung aja ke menu utama channel ini, yaitu performa kameranya. Oke, straight to the point, penilaian gue tentang overall quality dari kameranya ya. Menurut gue, kamera dari Mi 10T Pro ini biasa aja. Dan tidak mencerminkan kalau ini adalah sebuah smartphone dengan bandrol harga 7 juta. Gue tidak mendapatkan faktor wow dari hasil kameranya sebagaimana yang gue dapatkan dari Vivo V20, Realme 7 Pro, bahkan Redmi Note 9 Pro. Impresi gue lebih ke kok biasa aja ya. Mari kita bahas lebih detail. Secara exposure dan brightness cukup akurat. Tone warnanya lebih dekat ke arah natural dengan image processing yang cukup baik. Artinya saturasi dan vibrance cukup oke dan tidak lebay. Hijau daun akurat, biru langit juga on point. Di kondisi di mana cahaya berlimpah dan dynamic range yang cukup lebar, performa kamera Mi 10T Pro memang terlihat sangat bagus.
Namun begitu cahayanya berkurang dan kurang ideal, kualitas image menurun drastis dari segi color. Apalagi ditambah dengan layar Mi 10T Pro yang masih IPS. Kualitas hasil foto kadang terlihat flat dan dull. Namun performa antara kamera wide dan ultra wide menurut gue cukup baik. Di mana di antara kedua kamera tersebut, image yang dihasilkan cukup akurat dari segi color dan exposure. Ya memang sedikit ada perbedaan tone yang lebih warm di kamera ultra wide, tapi nggak terlalu kelihatan kok kalau kalian nggak pixel peeping. Untuk performa kamera 108 megapiksel, sorry to say gue masih anggap gimmick. Yes, hasil fotonya memang terlihat lebih detail, tapi soal ketajaman, gue rasa tidak ada peningkatan yang signifikan dari kamera biasa. Apalagi masalah pada area fokus yang sempit masih ada di Mi 10T Pro ini. Nah, berikut adalah contoh-contoh night mode-nya. Ini dia. Gimana dengan videonya? Berikut beberapa sampel hasil videonya. Oke, tes kamera Xiaomi Mi 10T Pro. Ini 4K 60 fps. 4K 60 fps dan tentu aja steady-nya pasti nggak nyala. Jadi nanti kita lihat stabilization-nya seperti apa. Dan oh iya, kondisi yang gue tes sekarang ini adalah kondisi dimana secara lighting tidak terlalu bagus ya. Dalam arti berawan dan sinar mataharinya juga dikit. Jadi ini color yang bisa kalian lihat dengan situasi cahaya seperti ini nih. Tuh. Dia emang agak berawan, agak mendung lah. Tuh. Ini gen 4K 60 fps. Oke, kalau ini hasil dari kamera ultra wide-nya. Tapi karena dia pindah ke kamera ultra wide, jadi secara resolusi dia turun ke 4K, resolusi masih sama 4K tapi ini 30 fps. 4K 30 fps dan kamera ultra wide. Kita lihat stabilisasi dan colornya seperti apa. Oke, masih dari kamera belakang, tapi kali ini 1080p, 30 fps, dan steady videonya udah nyala. Mari kita lihat stabilisasi steady videonya sebagus apa. Stabilisasi dan colornya seperti apa. Oke, kalau ini hasil kamera depan dengan resolusi 1080p dan 30 fps. Secara exposure menurut gue kurang oke. Kurang bagus nih, lihat. Lihat gue blown out semua, background blown out semua. Kurang oke. Tuh, semua blown out. Ini hasil kamera depan dari Xiaomi Mi 10T Pro dan resolusi 1080p 30 fps. Lihat stabilisasi seperti apa. Secara exposure menurut gue masih agak kurang. Oke, nah ini menarik deh. Ini gue ngetes fitur kamera depan tapi bokehnya gue nyalain. Lumayan menarik sih hasilnya ya. Dari segi bokeh ya, dari segi color ya oke lah, tapi bokehnya tuh mantep banget tuh. Cukup apa ya, cukup rapi lah. Tapi secara stabilisasi gue nggak tahu nih, kayaknya sih nggak begitu bagus ya. Tapi fitur bokehnya itu menurut gue keren loh. Nah, dia agak struggling pada saat exposure-nya turun dikit, lightingnya agak gelap, dia langsung struggling tuh. Tapi bokehnya dia bisa maintain lumayan oke loh, mantep nih. Oke. Stabilisasi sih kayaknya gempa bumi. Parah banget. Oke, sekarang biar nggak penasaran, ini adalah hasil video dengan resolusi terbesar 4K. Mari kita lihat kualitas 4K nya seperti apa. Mungkin gue mau ambil shot yang lebih detail kali ya, karena menurut gue stabilisasi udah pasti berantakan. Jadi gue mau ngambil
bagaimana dia memproses color aja, memproses color dan autofocus. Autofokusnya sudah oke dibanding zaman dulu tuh. Autofokus mantap. Oh ya, ini 8K ya, 8K 24 fps tuh, cukup cepat loh. Wih, mantap. Oke, ini 8K nih. Secara color nggak begitu oke, tapi lumayan lah. Nanti gue mau lihat di resolusi di screen lebih gede ini kayak apa. Oke, ini 8K ya. Dia hilang fokusnya. (8K) 24 fps. Gue goyang dikit, fokusnya hilang. Nah, balik lagi. Jadi titik fokus yang sempitnya masih ada problem itu di Xiaomi Mi 10T Pro, khususnya sensor 108 megapiksel ini. Oke, ini adalah tes makro video. Makro video mantap sih. Makro video. Secara makro oke, tapi problem dengan fokus masih ada. Oke, bagian selanjutnya adalah gue akan coba akomodir beberapa request dan pertanyaan kalian yang berhubungan dengan skenario tes Mi 10T Pro ini. Tentu aja nggak bakal semua, beberapa aja yang menurut gue menarik dan bisa gue deliver. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan dan request-requestnya. Ini dia. So, ini adalah hasil kamera belakang dari Xiaomi Mi 10T Pro di kondisi low light, pitch black. Oke, habis ini kita ke kamera depan. Oke, ini hasil kamera depan as requested. Kamera depan Xiaomi Mi 10T Pro, hasil videonya dan resolusi ada di 1080p 30 fps. As expected, banyak grain banget, tapi karena ini kondisi cahayanya memang benar-benar pitch black banget sih, sangat-sangat gelap. Nanti kita akan coba kalau misalkan di kondisi dalam ruangan seperti apa. Oke, kalau ini hasil video kamera belakang low light, tapi low lightnya masih dalam ruangan sih, tidak se pitch black tadi. Jadi ini adalah hasil kamera videonya untuk kamera belakang, resolusi 1080p 30 fps. Sekalian room tour dalam rumah gue. So ya, ini dia hasilnya 1080p 30 fps kamera belakang Mi 10T Pro sesuai request. Ya, kalau ini kamera depan Xiaomi Mi 10T Pro dengan kondisi low light. Main oke sih. Kamera depannya oke. Jadi ini dia kamera depannya, resolusi 1080p 30 fps. Buat yang request video low light kamera depan dan kamera belakang, nah ini dia hasilnya. Oke, sekarang kita mau lihat kelengkapan fitur manual dari Xiaomi Mi 10T Pro sesuai request. Ini ada yang minta kelengkapan fitur manualnya buat explore banyak genre fotografi, terutama long exposure. Oke, kita ke kamera dulu. Sekarang kita lihat lensnya dulu. Lens ada ultra wide, ada wide, dan ada makro. Jadi cukup lengkap. Terus sekarang kita ke ISO-nya. ISO-nya ini juga lumayan oke, dari 50 sampai 6400. Tuh lumayan sih, 50 sampai 6400 itu ISO-nya. Sekarang ke shutter speed. Shutter speed juga oke nih, dari 1/4000, which is kalau kalian mau capture fast moving scene itu bisa sampai 1/4000.
Tapi kalau kalian mau long exposure, mau bikin light trails atau night photography, itu dia bisa sampai 30 second. Mantap banget. 30 second. Terus tentu aja fokus, ada auto dan ada manual juga. Dan misalkan kalian mau bikin star trail gitu ya, atau apa namanya, star fotografi atau sky fotografi gitu, kalian bisa ke ultra wide, terus tinggal set di shutter speed yang agak lama gitu. Nah kalau misalkan tadi wide dia sampai 30, tapi kalau misalkan ultra wide dia cuma sampai 10 second. Jadi 10 second menurut gue udah cukup lah ya untuk bikin apa, night fotografi gitu, atau star trail lah, atau bukan star trail, maksudnya light trail, itu udah cukup sih 10 second gitu. Itu dari segi lens dan dari segi ISO dan shutter speed. Dari segi metering juga oke nih. Metering dia ada spot metering, ada frame average, dan ada center weighted gitu. Terus kalau masuk ke fitur, nih fitur dia ada yang namanya focus peaking. Focus peaking kita coba. Nah itu dia ada focus peaking dan ada exposure verification atau exposure ZBrush lah namanya ZBrush. Tapi ini nggak bisa dipakai dua-duanya, lo harus pilih mau pakai focus peaking atau exposure verification. Ini focus peaking buat manual fokus sih mantap banget sih nih, tuh kelihatan. Jadi kalau kalian mau fokus, dia kelihatan ada arsir merah. Begitu juga dengan exposure verification. Terus tentu aja ada RAW dan ada juga JPEG gitu. Jadi secara apa ya, secara fitur manualnya ini mantep banget dan cukup lengkap gitu. Oke, next. Oke, ini sesuai request di kondisi terik, apakah screen brightness full masih bisa kelihatan apa enggak? Mari kita lihat. Nah, kira-kira kayak gini. Kalau menurut gue sih masih visible banget ya. Memang nggak terlalu terik sih, tapi nah ini agak terik nih. Ini agak lumayan terik nih. Ini lumayan terik dan ini cukup kelihatan menurut gue. Cukup oke visibility-nya di kondisi yang terik dan screen brightness-nya itu full. Jadi menurut gue cukup oke. Oke, sekarang kita lihat hasil RAW dari Xiaomi Mi 10T Pro. Ini salah satu contoh yang gue ambil RAW. Kita lihat di sini hasilnya, formatnya DNG, terus ISO 50 1/4000 shutter speed dan f-nya 1,7. Nah, sekarang kita coba lihat apakah dia sanggup recover atau naikin shadow. Kita mulai dari highlight dulu deh. Kita naikin dikit lah exposure-nya. 1 EV. Terus highlight-nya. Nah, ada cukup oke tuh. Jadi informasi highlight-nya masih bisa di recover sama dia, which is very nice. Sekarang ke bagian shadow. Shadow-nya kita naikin, apakah bisa? Kalau iya, dia bagian sini nih. Bagian sini dia akan naik nih shadow-nya, kalau memang datanya masih ada. Nah, shadow pun cukup lumayan oke ya. Lumayan oke. Terus kita ke color mix. Let's say kita mau mainin birunya gitu. Kita mau mainin biru, jadi agak sedikit ini. Bisa juga. Nah, atau hijaunya. Hijaunya kita mau naikin dikit. Nah, itu kita grading dikit mungkin, sedikit. Nah, mantap. Nah, ini sedikit aja buat lihat kualitas hasil RAW dari Xiaomi Mi 10T Pro. Kesimpulan, hasil RAW-nya lumayan oke gitu. Oke, next. Terakhir kesimpulan,
Gimana menurut gue tentang Mi 10T Pro ini? Well, dari awal pertama beli sebenarnya point of view review gue adalah lebih value mana antara Mi 10T dan Mi 10T Pro. Walaupun video ini bukan sebuah video perbandingan, tapi sepertinya gue bisa menjawab pertanyaan itu. Itu kenapa pada akhirnya gue lebih memilih untuk membeli Mi 10T Pro dibanding Mi 10T. Dengan alasan seperti ini, kalau memang Mi 10T Pro tidak worth it, mending pilih Mi 10T aja. Karena menurut gue adalah sebuah fakta bahwa Mi 10T dan Mi 10T Pro merupakan produk dengan price to value yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kalian pemuja specs. Kapan lagi dapat Snapdragon 865 dengan harga jauh di bawah 10 juta rupiah. Jadi kesimpulan gue based on pengalaman pakai selama beberapa minggu dan melihat user experience serta performa kameranya, Mi 10T Pro tidak worth it. Dan mungkin gue akan lebih memilih Mi 10T dengan harga yang lebih murah dan value yang kurang lebih sama. Oke, segitu aja video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.